Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Techboy Repair HP. Ini buka YouTube sudah langsung channel saya ya. Oke. Ini petang ini tanggal berapa sih? 24 Mei. Ini kedatangan Samsung A50 sorry. Samsung A50 ya. Ini posisinya sudah terbuka backdoornya ketika saya nerima, dan posisinya ketika saya tes ini tidak ada suara sama sekali. Apa yang terjadi saya pun tidak tahu. Apakah hanya cuma longgar, apakah buzzernya bermasalah. Let's go. Nah, beberapa waktu lalu sempat juga ada teman kuliah yang memperbaiki Samsung juga. Jadi saya tidak sempat memvideokan ya, karena kondisinya tidak memungkinkan. Ada satu dua lain hal. Sepertinya hampir mirip kasusnya dengan yang sedang saya hadapi. Kalau yang kemarin itu yang tidak sempat saya videokan, jadi seluruh suara itu hilang ya teman-teman ya, baik speaker atas, mic maupun dia tidak bisa buat nelpon, buat mendengar si lawan bicara, dan buzzer itu speaker besarnya. Jadi fungsinya itu posisinya ada di sini ya. Ini speaker atas, ini buat mendengar lawan bicara. Terus di sini di bawah ini ada mic buat bicara. Kemudian ada buzzer yang berfungsi sebagai suara nada dering atau suara keras ya. Oke, ini masih kita coba buka dulu ya. Mudah-mudahan setelah jatuh hanya bergeser. Kalaupun memang buzzernya rusak, ya kita ganti. Mudah-mudahan ada stoknya ya teman-teman ya. Oke, sebelum dilanjut jangan lupa di subscribe, di komen, di like, dan di share. Mohon maaf untuk seminggu terakhir, belum sempat upload. Kemarin pulang dari Jember, saya tanggal 19 diminta kembali menemani perjalanan seorang teman sekolah laki-laki untuk menemani beliau ke Malang, Jawa Timur. Akhirnya di Ahad pagi, itu tanggal berapa berarti ya? Kalau sekarang tanggal 24 ya, berarti tanggal 22 ya. Saya sampai kembali di Depok dengan kondisi kelelahan. Oke teman-teman, kita lanjut saja ya. Ini untuk buka baut seperti biasanya. Kemungkinan saya skip aja ya biar gampang ya. Atau ini hampir selesai. Oke. Kalau untuk kasus buzzer, ada kalanya sudah dicoba sebelum dipasang frame, sebelum ditutup backdoornya dia normal. Tapi ketika sebelum ditutup backdoornya, sebelum dia pasang frame, ada kalanya dites dia mau hidup ya, buzzer atau speaker besarnya. Tapi ada kalanya ketika ditutup frame ataupun backdoornya, tiba-tiba suara kembali bermasalah. Ada kalanya seperti itu. Kasus demikian karena posisinya dia tidak tepat. Oke, ini tinggal ke sisa satu. Masih kita buka saja. Alhamdulillah bautnya tidak ada yang selek. Oke, andai teman-teman menemui baut selek bisa kebuka, sebaiknya tidak usah dipasang kembali ya teman-teman ya. Oke, ini kita lanjut buka saja. Apa yang terjadi biasanya sih antara fleksibelnya pindah ataupun memang posisi buzzer. Sekali lagi saya tidak tahu apa yang terjadi. Kita harus ngecek lebih lanjut ya, daripada kita tebak-tebakan seperti itu. Teman-teman, terima kasih untuk semua atensi yang sudah masuk. Untuk para subscriber saya, mohon maaf kalau
tidak semua pertanyaannya bisa saya jawab ya, karena memang habis lebaran ini mohon dimaklumi, ada beberapa keperluan yang kalau teman-teman perhatikan jeda antara ngupload kasus per kasus itu cukup lama ya. Hehe. Oke, ternyata ini sepertinya sudah pernah dibuka ya teman-teman. Nah, ini kita coba saja. Oke, pertama ini kita coba bersihkan dengan pinset ya. Kalau saya biasanya saya akan ngetes dengan power supply atau dengan multitester. Kalau power supply biasanya dia bunyi kresek-kresek ya. Ini kita coba aja apakah dia kresek-kresek. Sepertinya fitting power supply saya ini udah karatan ujungnya. Nah, kedengeran ya. Oke, sepertinya ini masih berfungsi ya teman-teman ya. Oke, terus kita akan lihat kembali di sebelah sininya. Kalau memang dia tidak bermasalah, tinggal kita sedikit korek saja dengan apa bahasanya ya. Oke, hati-hati kalau ini soket baterai ya teman-teman ya, jangan sampai dia nyatu. Ini berhubung posisinya pinnya pin buat suara, jadi saya rasa aman ya. Oke. Nah, jika seperti ini, kita akan coba cabut, pasang lagi. Kita akan coba tes ya. Semoga bisa. Tips sederhana ini tentunya, kalaupun teman-teman hadapi posisi backdoor yang masih tertutup rapat oleh elemen pabrik, hati-hati nyabutnya ya. Karena di sini posisinya ada dua fleksibel LCD, fleksibel mesin. Dan cukup sulit Samsung untuk mendapatkan orinya ya. Nah, ini nggak tahu nih, mati nih. Nah, sepertinya dia minta ulang. Oke, ini saya coba nyalakan ulang ya. Apakah dia mau? Kalaupun tidak mau, kita coba ulangi, cabut baterai aja. Oke, sepertinya dia mati nih. Entah kepencet sebagai... Oke, ini saya coba pencet panjang. Apakah dia akan bereaksi? Sepertinya tidak bereaksi. Ini akan kita coba ulangi. Sepertinya memang lakban bagian atas minta dibuka ya teman-teman ya, supaya kita bisa mengetes cabut baterai dan pasang kembali. Wah, kuku saya udah gompal ya. Kuku saya gompal, sepertinya tidak kuat menahan atau membuka si frame-nya ini. Oke, ini kita coba buka ulang. Sepertinya tadi ada yang kepencet untuk menu shutdown ya. Oke. Dan otomatis ketika dua jalur ini ada kecabut, kemungkinan tampilan LCD-nya ikut padam. Gitu ya. Mohon maaf jika penyampaian saya kurang tepat. Silakan teman-teman tegur saja kalau memang saya lupa gitu ya. Karena intinya kita sama-sama belajar ya. Oke, ini kita coba pasang ulang baterainya. Dan posisi Samsung ini kita coba tes, nyalakan apakah tombol ini berfungsi atau bukan. Oke, sudah nyala dengan dua tombol tadi. Nah, pertanyaannya, kenapa ini lupa kita pasang? Padahal kita akan ngetes ini ya. Kita pasang aja ya teman-teman ya. Aduh, terkadang kalau belum ngopi begini nih.
Kalau teman-teman dapatkan saya suaranya agak melemah, ini saya masih di masa recovery ya. Jadi baru Ahad kemarin tanggal 21, 22 ya, 22 berarti ya. Itu posisinya saya baru tiba di Depok setelah perjalanan yang cukup panjang dari awal Lebaran ya. Hanya kejeda seminggu. Nah, oke. Kalau teman-teman dengar ini sudah ada suaranya ya. Oke, ini sudah memulai Android. Intinya kita harus memastikan supaya ketika HP ini kembali ke user, suaranya tidak bermasalah lagi. Atau kita memastikan kendala yang dihadapi itu down ya. Oke, ini back dulu. Ini ada dering. Di sini sekali saja. Nah, ada suara ya teman-teman ya. Oke, kita coba ke YouTube ya. Barangkali di channel tadi masih kebuka. Hehe. Dan saya akan bawa ke channel YouTube saya yang Busmania. Coba. Salam Busmania. Tekbo Busholik. Hehe. Oke. Terminal Jati Kudus. Sudah ada suaranya ya. Nah, ini agak sedikit sember. Nanti kita upayakan apakah memang bisa dengan yang ini apa diganti. Salam Busmania. Hehe, Tekbo Busholik ya. Ini channel saya yang satunya. Kita like dulu. Hehehe. Kalau teman-teman mau nge-like yang di sini atau subscribe, silakan. Perangkat Anda terlalu panas. Oke, kita tunggu apakah memang ini sepertinya sering dicas sambil dimainkan atau dicas ditinggal tidur nih di tengah malam. Oke. Intinya posisinya suaranya udah keluar. Ini tinggal kita optimalkan tes suara, baik buat nelpon, speaker atas, mic, dan buzzer. Kalau buzzer itu berarti video call lah ya, gitu ya. Kalaupun saya udah deal-dealan dengan customer, jikapun ini tidak bisa dipakai, kita ganti baru supaya dia suaranya tidak sember. Oke, gitu aja teman-teman ya. Trik dan tips sederhananya. Kalaupun dengan step ini tidak berhasil, berarti kita harus ukur jalur. Ukur jalur itu berarti bisa jadi cek fleksibel, apakah ada trouble di bagian mainboard atas atau memang trouble di mainboard bawah. Biasanya efek kena jatuh ataupun kena air. Seperti itu ya teman-teman, dan lain-lain. Nah, kalau bicara lain-lain bisa jadi bad sector. Semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata atau penyampaian yang kurang pas. Sekali lagi mohon di subscribe, di komen, di like, di share. Segala komenan monggo silahkan. Jika bisa saya jawab, saya jawab. Terima kasih atas semua atensinya. Selamat melanjutkan ngopi. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Alhamdulillah. Down. Posisinya mulai lagi. Alhamdulillah jadi nota.